Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang ketujuh dari pembahagian isim mu'rab, yaitu yang disebut dengan isim ghairu munsharif, atau dalam bahasa Arab dituliskan al-ismul ladzi la yansharif. Nah, apa itu isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif adalah isim yang terlarang untuk bertanwin ketika isim tersebut berpola dengan salah satu 9 pola, dan kemudian dia melengkapi 2 syarat umum dalam aturan ghairu munsharif. Apa 9 pola yang dimaksud? Kemudian apa 2 syarat umum yang ada dalam ghairu munsharif? Nah, insyaallah akan kita jelaskan di bahagian yang kedua dari bahasan ini. Nah, sekarang kita akan sebutkan dulu contoh atau salah satu contoh dari isim ghairu munsharif. Nah, salah satunya adalah lafaz Ahmad, ya. Lafaz Ahmadu. Kata Ahmad merupakan isim ghairu munsharif. Kenapa? Karena dia termasuk ke dalam salah satu 9 pola ghairu munsharif, yaitu dia mirip atau berpola sama dengan pola fi'il atau kata kerja. Ya, jadi Ahmadu dia mirip bentuknya atau teksnya itu dengan bentuk fi'il, yaitu lafaz af'al, ya, af'alu, yang mana itu merupakan fi'il mudhari'. Nah, jadi setiap isim atau setiap nama orang yang bentuknya mirip dengan pola fi'il, maka nanti dia tergolong sebagai ghairu munsharif. Begitu juga dengan lafaz Fatimah. Ya, contoh Fatimah. Dia juga tergolong sebagai isim ghairu munsharif karena dia merupakan nama perempuan, ya, nama untuk perempuan yang ditandai dengan adanya ta marbutah di akhirnya. Nah, jadi nanti salah satu dari 9 pola itu juga adalah isim yang menunjukkan perempuan atau nama perempuan. Maka itu nanti tergolong sebagai isim ghairu munsharif. Nah, sehingga dia tidak boleh bertanwin atau yang lazim kita sebut dengan ghairu munsharif. Nah, karena dia tergolong sebagai isim mu'rab, maka isim ghairu munsharif mempunyai rumus i'rab. Ya. Nah, apa rumusnya? Ketika dia berhukum rafa, ya, seperti biasa ketika dia berposisi sebagai mubtada, khobar ataupun fa'il, maka akhir dari isim ghairu munsharif itu adalah dhammah tanpa tanwin. Dhammah tanpa tanwin. Kemudian ketika dia nasab dan jar, ketika dia berposisi sebagai maf'ul bi, atau ketika dia didahului oleh huruf jar atau sebagai mudhafun ilai, maka tanda nasab dan tanda jarnya nanti adalah harkat fathah di akhirnya. Fathah tanpa tanwin. Nah, itulah rumus dari isim ghairu munsharif yang perlu kita hafalkan. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti biasa, kita akan lihat contoh penggunaannya. Pertama, pada contoh Ja'a Ahmadu. Ya, Ja'a Ahmadu. Nah, pada contoh ini, lafaz Ahmad, ya, berposisi sebagai fa'il.
dari lafaz jaa. Hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah, alasannya karena dia isim ghairu munsharif. Nah, itu makanya lafaz Ahmad di sini tidak bertanwin, ya, karena dia ghairu munsharif. Nah, kemudian contoh ketika nasab, ya. Ra'a Bakrun Ahmada. Bakar telah melihat Ahmad. Nah, lafaz Ahmad di sini berposisi sebagai maf'ul bi, hukumnya nasab, tanda nasabnya fathah, alasannya karena dia isim ghairu munsharif. Nah, oke. Begitu juga dengan contoh yang ketiga, ya, contoh yang biasa kita contohkan, marra Bakrun bi Ahmada. Nah, ingat di sini bacaannya adalah bi Ahmada. Bakar telah bertemu dengan Ahmad. Nah, kenapa Ahmada? Nah, kita analisis. Posisinya adalah majrur dengan huruf jar. Hukumnya jar atau khafat. Tanda jarnya adalah fathah. Ya, tanda jarnya adalah fathah sesuai dengan rumus ini. Ketika jar dengan fathah. Kenapa? Alasannya adalah karena dia isim ghairu munsharif. Oke. Nah, begitu juga dengan contoh dalam bentuk jumlah ismiyah. Ahmadu. Nah, nggak boleh kita baca Ahmadun, ya. Ahmadu jamilun. Ahmad adalah seorang laki-laki yang gagah. Nah, Ahmadu kalau kita analisis posisinya sebagai mubtada, hukumnya rofa, tanda rofa'nya dhammah, alasannya karena dia isim ghairu munsharif. Nah, kemudian terakhir lafaz jamilun. Nah, ini sama dengan contoh sebelumnya. Posisi sebagai khabar dari Ahmadu, hukumnya rofa, tanda rofa'nya dhammah, alasannya karena dia isim mufrad. Nah, ini cara menganalisis isim ghairu munsharif dengan menggunakan PHTA. Nah, sekarang kita akan coba mengi'rab isim ghairu munsharif dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kita contohkan satu seperti biasa, yaitu lafaz Ahmad. Ahmadu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul ladzi la yansarifu. Ahmad adalah fa'il yang marfu' atau rafa', tanda rafa'nya dhammah yang zahir di akhirnya karena dia isim ghairu munsharif. Nah, itulah contoh sederhana dari penggunaan isim ghairu munsharif. Insyaallah setelah ini akan kita lanjutkan dengan rincian 9 pola dari ghairu munsharif dan 2 syarat umumnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.